Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita merenungkan di pagi yang baik ini Injil Yohanes 21 ayat ke-15, ayat yang begitu terkenal. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bahasa Inggrisnya saudaraku sangat jelas sekali. Do you love me more than this? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini atau daripada apa yang ada di sekitar ini? More than this. Apa itu this-nya saudaraku? Apa arti daripada kata ini? Saya ingin kita merenungkan dari kata ini pagi ini. Kemungkinannya, the possibilities adalah yang pertama, Tuhan menantang, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada ini semua? Ini semua mungkin yang pertama bisa ikan. Karena saudara harus tahu konteksnya, Tuhan Yesus berbicara kepada Petrus yang adalah nelayan. Dia baru saja menangkap ikan banyak dan Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada ikan-ikan ini? Lalu yang kedua, Tuhan Yesus kemungkinannya adalah saudaraku kepada para murid-murid yang lain. Petrus lagi ditanya, apakah engkau lebih mengasihi aku daripada teman-temanmu yang lain ini? Ya, lebih daripada mereka ini. Atau yang ketiga, kepada mujizat-mujizat yang baru dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mujizat-mujizat yang barusan dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ingat, Yesus baru mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang spektakuler. Dan bahkan di Danau Galilea itu pun Yesus baru melakukan mujizat. Ya. Dan Tuhan bertanya kepada Petrus, kamu mengasihi aku lebih daripada mujizatku atau tidak? Ya, dari sini sebenarnya Yesus sedang bertanya kepada Petrus yang pertama, do you love me more than you love what I can do? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada apa yang bisa aku kerjakan dengan mujizat, dengan hal-hal yang kelihatannya spektakuler? Atau yang kedua, do you love me beyond my deeds? Apakah engkau benar-benar mengasihi aku lebih daripada sekedar perbuatan-perbuatanku? Atau yang ketiga, do you love me for who I am? Apakah benar-benar engkau mengasihi aku apa adanya aku? Dan yang keempat, pertanyaan Tuhan Yesus bisa berarti begini, do you love me for all the spectacular miracle only? Apakah hanya karena mujizat-mujizat yang spektakuler dan luar biasa saja engkau mengasihi aku? Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan bisa bertumbuh saudaraku mengasihi Tuhan. Benar-benar saudaraku di dalam realitas kehidupan kita bisa loving Jesus more than all of that. Yang pertama saudaraku, mari kita belajar mengasihi Tuhan start from the desire. Desire itu dari hati saudara. Dan Tuhan melihat kedalaman hati kita. Start with the desire. Kalau kita hari-hari ini gak punya kerinduan untuk mengasihi Tuhan karena the desire kita kepada lust of the flesh, kepada lust of the eyes, kepada pride of life, mari kita check the condition of your heart. Do you still have a desire to know God and to love God? That's become the ultimate purpose in your life. Yang kedua, setelah desire, bicara mengenai determination. Determination itu bicara sebuah decision, keputusan yang harus kita ambil dan kita punya purpose dan tujuan. I determine this life, I want to walk with Jesus, I want to love Jesus. Saya nggak tahu apakah saudara punya determinasi untuk nge-gym, untuk six pack, untuk menjadi kaya, untuk punya rumah dan lain sebagainya. Which is itu semua bagus, tetapi itu hanyalah temporal. Saya ingin men-challenge kita, apakah kita punya determination in your heart to love Jesus above all else. Yang ketiga, mulai dengan disiplin. Disiplin itu apa saudara? Kita bukan hanya dengan sebuah decision, tetapi disiplin yang membawa kita terus menerus. Kalau kita lemah, kalau kita capek, kita boring, in every season in this life, we want to practice discipline to love Jesus. Ingat, kita sedang melakukan hal yang penting, bukan yang urgent. Penting untuk kita mengasihi Tuhan. Dan yang keempat adalah devotion. Akhirnya dari mulai desire, determination, and discipline akan membawa kita kepada devotion. Our life devoted only for God's alone. Kita menjadi orang-orang yang mengenal, mengasihi Tuhan. Our devotion will bring glory to God. Saudara, kenapa penting untuk kita mengasihi Tuhan?
Kalau saudara hari-hari ini sedang merenungkan prinsip ini, the purpose of life, kenapa penting untuk kita mengasihi Tuhan? Is loving God become the most ultimate important in your life? Why this is become important? Karena yang pertama, Tuhan terlebih dulu mengasihi saya dan saudara. We are loved by Him. Dia sudah mati di atas kayu salib, mengampuni dosa kita, menebus kita dengan darahnya yang begitu mahal karena kasih-Nya yang luar biasa. Yang kedua, karena Tuhan memerintahkan saya dan saudara untuk mengasihi Dia. God commanded us to love Him with all your heart, with all your mind, with all your strength, and with all your soul. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, just do it. Dan saudaraku, jadikan ini menjadi the ultimate purpose and ultimate importance in our life. Stay strong and stay blessed.